أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu, akang teteh semua yang hadir di majelis ilmu di malam Rabu di pekan kedua akhir bulan di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu semangat untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, dan Allah senantiasa memberikan limpahan kenikmatan, baik kenikmatan yang paling penting adalah nikmat Islam dan nikmat iman, untuk kita senantiasa selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin atba'u tabiin, dan kita semua selaku umatnya yang selalu taat dan patuh terhadap selalu taat dan patuh terhadap aturan Allah dan juga sunnahnya yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir dan menjadikan kita sebagai umat yang masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak Ibu, Akang Teteh, Pak Haji, Bu Haji, apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nih, semangat sekali ya. Ini berapa ini? Ini sudah yang ikut kajian majelis ilmu ini ada 420.000 dari berbagai daerah nih Kang Ramdan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang luar biasa untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu tahu nggak sekarang ini temanya apa nih? Cacat yang sempurna. Yang sempurna. Yang sempurna. Wah, luar biasa nih temanya ya. Temanya dahsyat gitu ya. Temanya dahsyat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya dengan salah satu jurus yang sangat luar biasa di Magnet Rezeki. Dari 101 jurus adalah cacat yang sempurna, dan tema ini keren banget, nanti akan disampaikan oleh Kang Ramdan ZMR gitu kan, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama dengan membacakan bismillah, istighfar, dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita selalu mengharap dan selalu meminta kepada Allah diberikan hidayah dan juga diberikan pemahaman rezeki ilmu untuk kita semua ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama belajar dan mendownload keajaiban dari tema cacat yang sempurna. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kang Ramdan. Mangga Kang Ramdan. Oke, kita sambut ya Kang Ramdan ZMR nih. Oke, terima kasih Kang, terima kasih. Bagaimana sebelumnya nih saya ingin cek dulu suara, baguskah suaranya terdengar Bapak Ibu? Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngolencrang ya nama suaranya mencrang. Alhamdulillah. Cerang pisan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Kang Ajis sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Izin tadi agak telat ya, ada satu hal dulu
yang perlu saya selesaikan. Baik, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya wabarakatuh. doakan yang jawab salam, Allah berikan rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Proyek Amin. datang tak terkira. Amin. Penghasilan Amin. pasif 5 miliar per bulan. Amin. Amin. Keluarganya harmonis Amin. luar biasa. Amin. Badan Amin. sehat prima. Luar biasa. Amin. Wafat Amin. husnul khotimah, masuk Amin. surga Amin. bersama Allah, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Ya Allah. Saya ulangi sekali lagi ucapan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lebih banyak ya yang mengucapkan salamnya ya. Alhamdulillah. Insyaallah, Bapak Ibu, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qoli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu, alhamdulillah, bagaimana nih kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa Wah, dahsyat. dahsyat. Alhamdulillah. Ini para pengamal magnet rezeki semua ya, jadi sudah kenal, sudah tidak asing lagi dengan magnet rezeki. Tapi di sini apakah banyak ada juga nggak ya di sini yang baru pertama kali ikut kajian seperti ini? Boleh nanti di chat aja ya, di chat di kolom komentar. Nanti kita absen-absen yang baru pertama kali. Mohon izin, kalaupun pertama kali nanti diikuti saja. Karena untuk materi cacat yang sempurna ini kalau di audio itu sudah materi yang ke-17. Jadi sebetulnya ada dasar-dasar di ilmu-ilmu yang sebelumnya. Tapi tidak apa, ya kita ulas sedikit-sedikit saja yang materi sebelumnya mungkin kita fokuskan di cacat yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, sahabat sekalian, eh keadaan yang apa saat ini di era saat ini seringkali apa kita itu menganggap sesuatu itu cacat, ya, seringkali. Dan di malam hari ini saya ingin menyampaikan materi ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu, sangat penting, sangat esensi sekali. Karena inilah salah satu yang membuat akhirnya rezeki kita tertahan Bapak Ibu. Ya, kalau kita memahami ini, insya Allah kita akan membuka yang menahan itu sehingga rezeki kita terbuka deras Bapak Ibu. Jadi di dalam materi perisai rezeki yang awal-awal mungkin Bapak Ibu sudah sering ikuti ya. Kalau ada yang baru pertama kali ada, ya Alhamdulillah ya. Saya ulas sedikit. Jadi dalam materi perisai rezeki yaitu bahwa Allah pasti akan berikan rezeki kepada siapapun. Bahwa rezeki Allah itu berlimpah ruah Bapak Ibu. Dan Allah akan berikan semua rezekinya itu kepada kita semua. Tapi ada mereka Bapak Ibu, ada mereka yang tidak mendapatkan rezeki. Ya, siapa mereka itu yang tidak mendapatkan rezeki Bapak Ibu? Mereka adalah yang memasang perisai. Saya tidak akan panjang lebar mengenai ini nanti karena ada kajian khusus, hanya mengulas saja. Nah, mereka itu menggunakan perisainya. Sebenarnya dalam beberapa materi-materi di kajian online, mungkin Bapak Ibu yang sudah sering mengikutinya, apa ya, telah tersampaikan lah perisai-perisai rezeki yang menjadi penghalang terhadap rezeki kita. Nah, salah satunya materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini itu juga salah satu perisai yang memblok rezeki kita tidak datang kepada diri kita. Misal dalam contoh materi tentang jeruk nipis, ternyata kita tidak mendapatkan rezeki. Salah satunya perisai rezekinya adalah karena kita
terlalu banyak menetesi jeruk nipis dalam kehidupan kita. Apa itu? Nanti teman-teman bisa menggali lagi tentang ilmu jeruk nipis ini di audionya Pak Nasya. Kemudian dalam apa jurus cicak dan jerapah, ternyata apa yang menjadi perisai dalam kehidupan kita karena kita tidak menerima, ya, tidak terima dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak menerima terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian di dalam materi jendela buram, apa yang menjadi perisainya? Yang menjadi perisainya yaitu kita tidak melihat solusi kehidupan. Solusi dalam semua persoalan karena apa? Karena kita terlalu panik. Kita terlalu panik dalam menghadapi kehidupan. Besok belum bisa bayar apa, belum besok bisa makan atau enggak, panik. Ya, akhirnya apa? Akhirnya jendela buram. Hati kita buram, tidak dapat solusi. Ya. Dan masih banyak lagi perisai-perisai yang lainnya, ya, yang sudah disampaikan mungkin di kajian-kajian sebelumnya. Misalkan ada lagi yang mungkin merusak terumbu karang, ya, dalam apa? Dalam jurus piutang misalkan. Di dalam bab piutang ini orang nggak bayar-bayar piutangnya kepada kita, akhirnya kita merusak terumbu karang. Nah, itu juga merusak atau memblok rezeki yang harusnya datang kepada kita, Bapak Ibu. Kemudian karena materi ini penting, Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu menjiwai sekali tentang materi cacat yang sempurna ini. Karena apa ya? Materi cacat yang sempurna ini sebetulnya kehidupan kita itu sudah sempurna karena ada yang memblok itu, terlihatnya jadi cacat. Nah, Bapak Ibu, jadi banyak orang yang menganggap hidupnya cacat, tidak suka betul dengan yang namanya cacat. Nah, jika saya katakan cacat nih, kira-kira ketika mendengarkan cacat, di sini suka nggak Bapak Ibu mendengarnya? Tidak. Boleh. Tidak. Tidak. Betul. Tidak. Karena apa yang kita inginkan? Sebenarnya yang kita inginkan pengennya itu ya yang sempurna-sempurna saja, ya. Yang sempurna inginnya, ya. Semuanya sempurna. Ketika misalkan contoh ada kita banyak amanah. Nah, bagi yang baru ya, mohon izin mungkin di dalam materi ini saya ada agak banyak nanti penyampaian pengucapan yang tidak disiplin kata. Mohon maaf Bapak Ibu, supaya yang baru mengikuti kajian seperti ini tidak bingung gitu. Misalkan contoh, ada ada yang banyak amanahnya, ada yang banyak hutangnya, ya. Kemudian mengatakan hidupnya hancur. Kenapa? Karena banyak hutang dan belum bisa terbayar. Ya, amanah belum bisa terbayar. Kemudian merasa apa? Merasa hidupnya hancur, cacat, gitu ya. Dia telah menganggap hidupnya cacat dan dia melihat hidupnya cacat, Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika ada ada piutang yang belum dibayar orang, piutang yang belum dibayar-bayar sama orang lain kepada kita. Pengennya kita cepat gitu ya. Ketika belum dibayar, apa kita menganggapnya? Kehidupan kita cacat. Maka ini juga yang menganggap kehidupan kita cacat, Bapak Ibu. Ya. Kemudian cacatnya kenapa? Ya ketika orang lain kita kita tagih, kemudian nggak mengembalikan secepatnya, kita menganggapnya itu cacat. Itu hal yang cacat. Ya. Kemudian ada lagi, misalkan kita dalam seharian ini, dalam perjalanan menuju ke kantor, dihadapkan dengan apa? Perjalanan yang macet. Ya, kalau kita orang-orang magnet rezeki sudah bilangnya apa? Jalanan yang penuh, betul ya. Nah, kemudian dihadapkan dengan jalan yang macet, kita menganggapnya kehidupan apa? Cacat. Kita lelah menghadapi hidup ini. Cacat, ya. Kebanyakan kita menganggap seperti itu dan semuanya tidak sempurna.
Kemudian ada juga banyak orang yang mencela zaman Bapak Ibu. Banyak nggak sampai saat ini nih kita sering mendengar apalagi yang suka scroll-scroll mungkin di sosmed ya. Banyak yang mencela zaman Bapak Ibu. Mencelanya bagaimana? Waduh, ini zaman edan katanya. Suka ada yang dengar gitu Bapak Ibu? Ini zaman Suka. edan katanya. Nah Bapak Ibu kalau sekarang kita bilangnya ini zaman edan ya kita hidup di zaman yang kita katakan seperti itu Bapak Ibu. Berarti kita telah menjadikan zaman itu adalah zaman yang cacat Bapak Ibu. Dan kita hidup di sebuah zaman yang betul-betul tidak sempurna. Karena apa? Karena pikiran kita, karena ucapan kita. Bapak Ibu, ternyata pemahaman tentang cacat ini berkaitan langsung terhadap rezeki kita Bapak Ibu. Berkaitan langsung. Dan ini sangat erat sekali gitu dengan kehidupan kita itu. Ketika kita menganggap semua kehidupan kita cacat, ya, berdampak sekali dalam apa? Kita mendapatkan rezeki Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan betul, ada satu materi di Magnet Rezeki yang judulnya itu yaitu Law of Projection. LOP, ya. Apa kata kunci di dalam LOP Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Kata kunci dari LOP? Jadi law of projection itu berkata apa-apa yang ada dalam pikiran kita, apa-apa yang ada di dalam benak kita, yang kita pikirkan itu adalah menjadi nasib kita Bapak Ibu. Coba, ketika kita menganggap semuanya cacat, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nauzubillah, ya. Maka berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Dengan apa yang kita ucapkan. Sebetulnya saya berat sekali ya ketika saya berulang-ulang mengatakan kata cacat. Tapi ya inilah karena ini materinya mengenai tentang cacat yang sempurna. Mohon maaf, jadi saya mohon maaf apabila sering tidak menggunakan disiplin kata Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang itu kebanyakan itu apa ya menganggap kehidupannya itu cacat. Bagi Anda yang sekarang mungkin ada yang di PHK. Ya, tadi hutangnya tidak lunas-lunas. Kemudian piutangnya tidak dibayar-bayar orang. Kemudian ada juga yang mungkin diusir dari kontrakannya Bapak Ibu. Dan mungkin ada juga yang tidak punya anak sampai detik ini. Mungkin juga ada yang belum nikah sampai usianya 40 tahun. Mungkin juga ada yang baru saja gagal dalam bisnisnya, ditipu orang. Ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kejadian yang tidak kita sukai. Lalu kemudian Anda menganggap bahwa itu adalah hal yang cacat, Bapak Ibu. Biasanya kita menganggap bahwa itu semua hal yang cacat dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita tidak suka, ya, kita tidak menyukainya, kita tidak suka dengan keadaan itu. Lalu kemudian yang kita suka adalah kesempurnaan. Lalu kemudian apa yang kita sukai? Keindahan, kesetaraan, kesempurnaan. Sementara yang terjadi dalam kehidupan kita jauh dari yang kita harapkan dari kata sempurna. Nah, Bapak Ibu, sebelum menjauh-jauh lagi kita membahas tentang cacat ini, Bapak Ibu, saya ingin bercerita dulu. Saya ingin menceritakan eh apa tentang adiknya Ustadz Nasrullah, Bapak Ibu, gurunda kita semua, tentang adik beliau, ya. Jadi beliau adalah 9 bersaudara, Bapak Ibu. Ustadz Nasrullah itu 9 bersaudara dan adik bungsunya itu adalah namanya Yayat atau nama panjangnya itu Ahmad Ziyadul Syafiq, ya. Nama kesayangannya itu Yayat, Bapak Ibu. Beliau bercerita, ya, beliau bercerita bahwa memiliki adik yang usianya mungkin saat ini kurang lebih di 30 tahunan Bapak Ibu. Kurang lebih saat ini 30 tahun. eh Orang itu mengatakan pada adiknya itu cacat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kromosom 2, 3-nya hilang. Maka
kehidupan adiknya beliau itu seperti usia yang 5 tahun. Padahal sekarang usia aslinya 30 tahun Bapak Ibu. Jadi sudah berkehidupan di dunia ini 30 tahun, tapi kehidupannya masih seperti usia 5 tahun. Masih main mobil-mobilan, bicaranya tidak lancar gitu ya. Seperti anak tunagrahita yang lainnya lah. Nah, Bapak Ibu, biasanya orang menganggap bahwa adik beliau itu yang bernama Yayat itu adalah cacat, Bapak Ibu. Ya, dia cacat gitu. Terus kemudian ya gimana? Orang nggak sempurna gitu hidupnya, ya. Tapi berbeda dengan Pak Nasrullah, Bapak Ibu, dan juga kakak-kakaknya Yayat karena sudah mengetahui ilmu ini. Jadi Ustadz Nas itu udah menganggap Yayat itu adalah sebuah kesempurnaan yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yayat bagi Ustadz Rasulullah adalah sosok manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Gimana enggak sempurna, Bapak Ibu? Yayat itu mungkin kesempurnanya itu ya sempurna banget kata beliau. Karena enggak punya beban, Bapak Ibu, kehidupannya. Enggak memikirkan hutang. Kemudian ketika Yayat nabok orang, orang enggak tersinggung. Ya, kemudian ketika orang lain naboknya Yayat juga, Yayatnya nggak tersinggung. Hidupnya sempurna, Bapak Ibu. So what gitu loh. Sempurna. Beliau bercerita seperti itu. Jadi adik Ustadz Nasrullah ini eh, suatu ketika Bapak Ibu diajak ke tanah suci oleh Ustadz Nasrullah dan juga beserta ayah ibunya berangkat bersama. Nah, di tanah suci itu banyak yang menyalami salam gitu ya kepada adiknya ini, kepada Yayat ini. Bahkan ada sampai cium tangan gitu ya, menciumnya. Dan ketika melihat kejadian tersebut, apa namanya, Ustadz Nasrullah tertegun gitu ya, melihat perlakuan orang-orang kepada adiknya itu, ya. Apa orang-orang pada menciuminya gitu. Dan ada seorang yang mengatakan jaga adikmu. Jaga adikmu kata Ustaz Nasrullah begitu. Huwa malaikatullah. Dia malaikat Allah. Nah, di sini nih. Jadi pandangan beliau berubah terhadap adiknya itu setelah mendengar ini nih. Huwa malaikatullah katanya gitu. Saat itu ada yang mengatakan dia adalah malaikatnya Allah, Bapak Ibu. Nah, ketika mendengar hal tersebut, kemudian Ustaz Nasrullah berpikir, malaikat Allah ya, malaikat Allah. Oh, mungkin sifat-sifatnya seperti malaikat. Yang tadi saya udah utarakan, Bapak Ibu. Tidak tersinggung, tidak gampang tersinggung, ya. Pokoknya sifat-sifatnya seperti malaikat, Bapak Ibu. Nah, karena hal itu, jadi beliau memandang hal yang cacat itu dengan pandangan yang berbeda, Bapak Ibu. Ya bagaimana gitu. Yayat itu ya kehidupannya hanya bersenang-senang saja, nggak ada beban gitu. Jadi dari situ akhirnya ada kesimpulan, oh iya ya, bahwa sudah sempurna hidupnya gitu. Sedangkan kita yang merasa normal gitu ya, kita yang merasa normal malah menganggap cacat. Punya hutang dianggap cacat. Piutang nggak dikembalikan dianggap cacat. Nah ini Bapak Ibu yang harus digaris bawah ini. Ya. Karena apa? Karena ini Bapak Ibu nih, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat surat ke-67 ayat 2 sampai 3. Yang bunyinya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqas sab'as samawati tibaqo ma tara fi khalqir rahmanis min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Ya, yang artinya dia menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun
maka lihatlah sekali lagi. Nih, Allah terus mengingatkan, maka lihatlah sekali lagi. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu melihat satu yang celak? Allah tuh langsung yang bertanya, ya. Padahal Allah menyatakan bahwa semua yang Allah ciptakan itu ada dalam keseimbangan, adalah dalam kesempurnaan. Tidak ada cacat, Bapak Ibu. Di ayat berikutnya, summarji'il basar karotaini yang qalib ilaikal basaru khosyi'a wa huwa hasir. Lihatlah sekali lagi, lihatlah sekali lagi untuk mencari cerak dalam ciptaan Allah. Kita tidak akan pernah menemukan, Bapak Ibu. Ya, niscaya pandangan kita, pandanganmu akan kembali dengan kecewa dan dalam keadaan letih. Jadi kita itu melihat ciptaan Allah itu tidak akan menemukan celah sedikit pun, Bapak Ibu. Kenapa kita masih ada anggapan bahwa ada cacat? Karena di dalam hati kita, di dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Itulah yang menyebabkannya, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu sampai di titik ini nih, sudah ada pemahaman nggak terhadap pandangan kita terhadap yang cacat ini? Coba boleh di-chat. Jadi sebetulnya kita itu udah nggak ada yang cacat gitu. Jadi pandangan kita yang harus dirubah. Pandangan kita terhadap kehidupan kita dan terhadap semua yang terjadi di dalam kehidupan kita di luar kita. Yang biasanya kita menganggap itu cacat, kita harus sudah merubah pandangan kita. Karena Allah yang sudah menyatakan di dalam Quran tadi surat Al-Mulk ayat 2 sampai 3 ya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan keseimbangan, dengan yang sempurna tanpa ada celah. Ya. So, dari sampai di titik ini, stop kita menganggap kehidupan kita cacat. Menganggap kehidupan kita tidak sempurna. Ya, lalu kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menganggap kehidupan kita itu selalu dalam keadaan yang sempurna, Bapak Ibu? Ada kita mungkin gimana caranya bertanya ya? Mungkin kita pernah berpikir di masa lalu pernah berbuat dosa yang nggak mungkin Allah apa maafkan gitu. Nah itu udah yang masa lalu sudah berlalu Bapak Ibu. Kita fokus saja dari mulai di detik ini sampai ke depan. Ya, kata Pak Nas, kita tidak bisa merubah masa lalu. Boleh dicatat Bapak Ibu. Kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi bisa memperindah masa depan. Ya, kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa memperindah masa depan. Jadi fokus saja. Mulai saat ini, manage pikiran kita, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, dirubah, di switch. Bahwa semuanya sudah sempurna. Dan yakinkan dalam hati melalui ayat yang tadi itu, bahwa segala ciptaan Allah itu sempurna. Ciptaan Allah itu pasti sempurna Bapak Ibu. Nah, sekarang gimana caranya? Gimana caranya ya? Supaya kita selalu dalam keadaan yang apa? Karena kita ingin sempurna gitu ya. Maka satu, selalu bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur atas apa yang sudah didapatkan sekarang. Bersyukur saja. Ya, seperti tadi adiknya Pak Nas, Yayat, yang selalu bersyukur atas apapun yang dia jalani kehidupannya. Ya, sudah bismillah saja, kita syukuri saja. Apa yang apa yang kita dapatkan syukuri. Nah, misalkan kalau kita masih sering terlalu banyak berpikirnya yang tidak bersyukur, Bapak Ibu setelah acara ini nanti bisa dicek ya di Google, ketikan Nick Pujicik ya. Beliau motivator luar biasa. Tidak memiliki kedua tangan, tidak memiliki kaki, tapi kehidupannya menginspirasi jutaan orang, Bapak Ibu.
Kalau sampai kita melihat video tersebut kita masih tidak bersyukur, subhanallah Bapak Ibu. Kita masih diberikan penglihatan yang jelas, tangan yang masih bisa digerakkan, pendengaran yang masih jelas, pikiran yang masih bisa berpikir. Ya, maka nikmat Tuhan mana lagi yang harus yang kita dustakan? Ya, stop dari detik ini kita tidak bersyukur. Syukuri dari mulai bangun tidur, diberikan kesehatan Bapak Ibu, syukuri kita masih bisa bernapas bebas. Ya, nah kebanyakan kita itu biasanya fokus terhadap hal yang dianggap cacat oleh kita. Padahal lebih banyak yang harus kita syukuri. Lebih banyak yang harus kita syukuri. Jangan. Jadi kehidupan kita itu jangan pakai jeruk nipis Bapak Ibu. Ya, ditetesi dengan jeruk nipis. Padahal itu tidak terjadi gitu. Itu hanya di bayangan kita saja. Seperti besok misalkan mungkin berpikir besok makan apa ya. Bagi yang misalkan apa untuk mendapatkan rezeki itu nggak mudah gitu. Besok makan nggak ya besok. Nah itu jangan ditetesi dengan jeruk nipis. Tapi syukuri aja kehidupan yang saat ini kita jalani. Jangan berpikir nanti. Berpikir saat ini yang kehidupan yang saat ini dijalani sudah disyukuri belum? Pertanyaan itu. Coba list lagi. List. Lebih banyak bersyukurnya, lebih banyak mengeluhnya. Ya. Karena hidup kita itu sudah terlalu sempurna dibanding kita harus mengeluhnya. Sudah sempurna. Kita itu makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan. Malaikat disuruh tunduk kepada kita. Ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan, seluruh makhluk di muka bumi harus sujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Ya. Jadi kita itu sudah makhluk yang sempurna. Tidak sempurna karena pemikiran-pemikiran kita, karena hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Yang pertama kita harus lebih banyak bersyukur Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu untuk lebih banyak lagi bersyukur? Siap Bapak Ibu? Lebih siap. Lebih siap. Luar biasa. Lebih siap. Luar biasa. Ya. Ya. Hidup kita itu sudah sempurna. Pokoknya hidupnya sudah sempurna. Ya. Dan kalaupun seandainya kemarin jatuh lagi, Allah jatuhkan, bisnisnya tidak sukses, ingin dapat tender ternyata malah diambil orang lain. Ya, anggaplah itu seperti bayi jerapah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti ya di kajian mengenai tentang apa cicak dan jerapah. Anggaplah itu sebagai bayi jerapah yang oleh ibunya ketika berdiri ditendang lagi, ketika berdiri ditendang lagi sampai jatuh, anaknya berdiri lagi, jatuh lagi, dijatuhkan lagi sampai kapan? Sampai kapan ibunya menjatuhkan anaknya sampai kakinya tegak berdiri tidak pernah lagi untuk merunduk. Ya, anggaplah kita itu sebagai bayi jerapah ketika Allah jatuhkan itu untuk bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Terus masih ada harapan baru Bapak Ibu. Selama kita masih hidup, ini kita tidur, kemudian pagi-pagi masih Allah bangunkan, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan, masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang jauh lebih baik lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau lagi sedang Allah berikan ujian, dijatuhkan, anggaplah sebagai anak jerapah yang dijatuhkan oleh ibunya. Supaya apa? Supaya mental kita kuat. Ya, mungkin begitu Bapak Ibu. Nah, Allah semata-mata ingin agar kita ketika kemarin jatuh itu, agar kita tetap bangkit. Bersyukur lagi. Lebih banyak lagi bersyukurnya. Mungkin Allah sentil sedikit. Kamu tuh kurang bersyukur hidupnya. Disentil sedikit. Supaya apa? Sadar kita. Supaya sadar. Ya, terus bersyukur atas apapun yang kita dapatkan saat ini Bapak Ibu. Ya, mungkin ya apa yang mau disyukuri katanya misalkan ya. Apa yang ingin disyukuri? Hutangnya sampai saat ini belum lunas-lunas. Terlalu banyak. Gimana caranya bersyukur? Mungkin ada yang
utangnya miliaran, asetnya nggak punya. Di saat seperti itu, apa yang perlu disyukuri? Coba Bapak Ibu. Jika nih ada hal seperti itu, ada orang misalkan ya, sampai saat ini mungkin hutangnya miliaran, nggak nggak bisa terbayar. Ketika posisi seperti itu, kita lebih fokusnya itu kepada hutang yang yang miliaran itu, atau lebih bersyukur terhadap kehidupan yang dijalaninya. Kira-kira kalau di kejadiannya seperti itu, kebanyakannya seperti apa Bapak Ibu? Kebanyakannya. Kebanyakannya itu tidak bersyukur, malah fokus terhadap hutangnya. Ya, apa yang perlu disyukuri katanya? Hutangnya nggak lunas-lunas. Syukuri karena Anda masih memiliki apa? Memiliki teman yang baik. Syukuri masih memiliki mata. Mata mungkin harganya, jika ada orang yang memiliki hutang misalkan miliaran, kemudian ada yang terbaring di RS dan apa? Ginjalnya atau ginjalnya bermasalah misalkan. Minta ditukar kesehatan itu dengan apa? Hutangnya kamu dibayarkan, tapi tolong ginjal kamu berikan kepada saya. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Ya, dua-duanya yang tidak mengenakan, tapi ya berarti kita harus tidak ada pilihan lain selain untuk bersyukur saja Bapak Ibu. Hanya bersyukur saja. Ya, begitu Bapak Ibu. Mulai dari sekarang, dari sekarang ya, kalau memang Bapak Ibu ingin sempurna, maka semuanya juga dengan sempurnakan semua aktivitas kita. Apapun yang baik-baik, ya, sempurnakan. Lakukan apa yang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang. Jika memang kehidupannya pengen sempurna, ya mulai saat ini, mulai tata kehidupannya. Dengan aktivitas-aktivitas yang membuat kita sempurna, Bapak Ibu. Dan terus banyak bersyukur. Karena ini ayat bersyukur ini di surat Ibrahim ayat ke-7, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Allah tambah nikmatnya. Bukan Allah nggak ingin memberikan kepada kita. Mungkin syukurnya kita yang masih kurang. Begitu, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita jangan fokus terhadap kekurangan diri kita. Ya, lupakan masa lalu. Kalau kehidupannya pengen sempurna, yang pertama tadi harus bersyukur. Yang kedua, jangan fokus kepada kekurangan diri kita. Ya, biarin aja, lupain. Yang udah berlalu, biarlah berlalu. Apapun yang sudah terjadi berlalu, biarlah berlalu. Lupain aja pokoknya. Kita fokus sama apa yang saat ini kita miliki. Fokuslah pada apa yang bisa dilakukan saat ini sampai ke depan. Untuk lebih baik lagi Bapak Ibu. Ya, jadi jangan jangan apa, berpikir dulu saya terlalu banyak dosa. Sudah, stop, stop itu. Mulai saat ini fokus dari detik ini ke depan ingin melakukan apa? Ingin melakukan hal yang jauh lebih baik itu apa? Nanti Allah akan apa ya? Akan berikan solusi-solusi terbaiknya. Yang penting kita fokus saja. Fokus pada hal-hal yang kebaikan kita ingin lakukan. Mulai saat ini berkaryalah Bapak Ibu. Mungkin karyanya nggak perlu yang muluk-muluk yang besar-besar, ya. Misalkan kita tidak mulai mulai detik ini tidak sering marah-marah kepada anak. Itu udah karya yang luar biasa. Kita sudah tidak sering bawel kepada suami atau istri kita. Itu sudah suatu karya, ya. Pokoknya di list lagi mulai saat sekarang, detik ini, list lagi apa kegiatan yang ingin kita lakukan yang jauh lebih baik daripada kemarin.
Kita diciptakan di muka bumi ini sebetulnya untuk apa Bapak Ibu? Untuk memenuhi dunia aja? Enggak kan? Untuk memenuhi statistik manusia begitu. Terus kemudian setelah itu lahir, hidup, menikah, meninggal. Apakah hanya seperti itu saja Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Enggak. Kita harus berkarya. Kita kita ini manusia yang mulia, manusia yang tinggi, manusia yang sempurna, manusia yang sebaik-baiknya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan adalah membuat karya. Ya, nggak perlu spesial karyanya. Nggak perlu spesial. Bisa jadi karya kita itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Itu suatu karya. Mungkin selama ini kita lupa berbuat baik pada orang tua karena apa? Karena kita fokus terhadap persoalan-persoalan kehidupan kita. Padahal ketika kita fokus memuliakan orang tua kita, memuliakan tetangga-tetangga kita, nanti urusan persoalan kita tahu-tahu beres oleh Allah. Maka kita nggak boleh fokus sama persoalan dan nggak usah cari solusi. Yang harus kita fokuskan adalah berkarya, berbuat baik. Seperti tadi, mungkin karyanya itu berbuat baik kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada sesama. Terus apalagi coba karyanya, Bapak Ibu? Ya sudah gitu aja, ya. Itu adalah karya Bapak Ibu semua. Bagi yang bisa menulis, mulai menulis. Buat karya sebaik-baiknya, ya. Karena dari apapun kehidupan Bapak Ibu yang sudah dialami itu kalau kita merenunginya itu akan menjadi hikmah terbaik untuk kehidupan kita sendiri gitu ya. Dan nantinya mungkin menginspirasi pada orang lain. Banyak CTMR ya yang apa? Yang hutangnya lunas dalam 2 tahun. Anak-anaknya jadi soleh-soleha. Itu karena apa coba Bapak Ibu? Karena fokus berkarya. Bukan fokus terhadap persoalan kehidupan. Semua orang memiliki persoalan kehidupannya masing-masing, Bapak Ibu. Jangan khawatir, termasuk saya nih yang menyampaikan. Apakah tidak ada persoalan? Banyak, Bapak Ibu. Tapi gak usah fokus terhadap persoalan. Ya, fokus saja apa yang ingin kita karyakan. Ya, misalkan terus apalagi banyak belajar. Seperti ini nih, Bapak Ibu. Saat ini Allah takdirkan untuk hadir dalam kegiatan ini, belajar. Itu juga suatu karya, Bapak Ibu. Ya, belajar untuk jauh lebih baik lagi, berusaha, ya, kan belajar ini kita sama-sama belajar ya. Sebetulnya saya ini menyampaikan materi ini adalah menyampaikan untuk diri saya sendiri Bapak Ibu, mengingatkan diri saya sendiri ini dalam rangka saya berkarya dalam kehidupan saya Bapak Ibu, ya, belajar terus belajar, itu juga belajar, itu juga karya juga Bapak Ibu. Belajar sampai kapan coba? Sampai liang lahat Bapak Ibu. Sampai meninggal dunia terus belajar. Jangan bosan-bosan untuk hadir di kajian online, kajian offline, mandat rezeki, dan kajian-kajian lainnya. Udah fokus aja. Misalkan daripada bingung nih Bapak Ibu. Aduh banyak persoalan nih kehidupan. Daripada fokus terhadap persoalan, cari majelis ilmu sebanyak mungkin dimanapun itu. Ya, di lingkungannya ada pengajian, hadiri. Udah gitu aja. Kemudian ada kajian online magnet rezeki, hadiri. Ada training magnet rezeki, hadiri. Niatkan untuk sedekah kalau ada HTM-HTM-nya. Nah, ketika kita sudah fokus menyibukkan diri untuk berkarya, untuk memperbaiki diri jauh lebih baik, ya, maka nanti Allah yang menata kehidupan kita jauh lebih baik. Tahu-tahu, eh, lunas hutang. Tahu-tahu apa? Kehidupannya jauh lebih harmonis. Kehidupan keluarganya jadi lebih harmonis. Tahu-tahu yang tadinya anak jauh dari kita, tahu-tahu jadi deket sama kita. Begitu Bapak Ibu. Ya, itu saja Bapak Ibu. Nah, bisa jadi mudah-mudahan ya mengenai melalui kegiatan-kegiatan seperti ini ya, kajian kajian online Magnet Rezeki ini adalah salah satu ladang. Iya, iya bentar ya.
Ini adalah salah satu cara Allah untuk membuat kita kehidupannya jauh lebih baik, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dilahirkan itu adalah manusia, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu adalah kita semua saat ini adalah makhluk yang sempurna. Ya. Jangan ditutupi dengan pikiran-pikiran yang tidak positif, Bapak Ibu. Bahwa sudah tanamkan dalam hati kita itu adalah makhluk yang sempurna. Kita adalah makhluk yang sempurna. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk cacat yang sempurna itu saja rangkumannya. Terus banyak bersyukur, banyakkan karya sebaik mungkin, apapun itu, banyak belajar, berbakti kepada orang tua, kepada istri, sudah tidak marah-marah lagi, ya. Karena semuanya sudah sempurna. Semuanya sudah sempurna. Tidak ada kehidupan yang tidak sempurna, Bapak Ibu. Seperti dalam tadi Quran surat Al-Mulk ayat 2 sampai 3. Ciptaan Allah itu pasti sempurna. Tidak sempurna karena apa? Karena anggapan kita, hawa nafsu kita. Nah, nanti kita pelan-pelan Bapak Ibu, sedikit demi sedikit kita lawan itu hawa nafsu, kita tekan dengan sering mengikuti kajian seperti ini. Insya Allah ya kita sama-sama belajar untuk menekan hawa nafsu sehingga pikiran cacat itu sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi ngeluh Bapak Ibu. Tidak ada lagi ngeluh di status WhatsApp-nya. Sudah tidak ada. Yang perlu kita lakukan gunakan handphone untuk kita berkarya. Ada yang eh, apa ceramah-ceramah pendek kita share di sana. Mungkin kita tanpa sadar ada orang lain yang melihat postingan kita dan tersentuh melaksanakan kita dapat pahalanya Bapak Ibu. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai eh, apa ilmu cacat yang sempurna ini, bahwa kehidupan ini kita ini sudah terlalu sempurna. Sudah terlalu sempurna, ya. Tidak ada lagi yang cacat, Bapak Ibu. Kalau kita memandangnya dengan kacamata syukur, maka sudah tidak ada lagi cacat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Gitu, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada waktu nih, Kang Ajis, sekitar 5 menit lagi, kurang lebih ya. Apabila ada Siap. yang mau didiskusikan, Bapak Ibu, mohon maaf dalam penyampaian materi ini. Apabila masih kurang sempurna dalam penyampaiannya, hanya saja semoga saya berdoa sekali, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ada yang bisa dipetik, Bapak Ibu, ada sesuatu yang bisa difahami dan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk diri saya, mengingatkan diri saya sendiri ya. Semoga kita semua Allah berikan kejayaan, keberkahan, keharmonisan, ketenangan, keberuntungan ya. Bapak Ibu, kita syukuri sampai detik ini kita masih diberikan kehidupan panjang Bapak Ibu. Kesehatan panjang, rezeki panjang. Kita masih hidup artinya masih diberikan rezeki ya. Fokus untuk terus bersyukur Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mangga Kang Ajis, saya kembalikan dulu Kang Ajis. Apabila ada yang mau didiskusikan dulu sebelum nanti saya tutup. Kalaupun nanti tidak ada yang mau didiskusikan, mungkin nanti saya tutup sesi ini. Begitu mungkin Kang Ajis, mangga. Siap. Oke, Kang Ramdan, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kang Ramdan Setemer. Terima kasih. Masya Allah luar biasa sekali nih. Tema malam ini cacat yang sempurna ya, yang tadi disampaikan oleh Kang Ramdan Setemer. Ini gimana nih, Bapak Ibu semuanya sudah bisa mencerna ya? Nah, jadi salah satu untuk segera mendapatkan keajaiban itu dengan salah satu jurus memahami dan mempraktekkan gitu ya, mempraktekkan mempraktekkan jurus cacat yang sempurna. Tadi yang paling penting itu adalah poinnya nomor 1. Poin nomor 1 itu apa tadi, Bapak Ibu? Bersyukur. Luar biasa. Ya, betul.
Gitu kan, karena itu adalah salah satu bentuk bagaimana ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah maha sempurna bagi seluruh alam, Rabbul Alamina adalah dengan cara kita bersyukur. Jadi Betul. kalau kita bersyukur pasti apapun gitu kan, apapun yang Allah takdirkan di dunia ini itu adalah sudah menjadi kesempurnaan. Betul Wah, sekali. biasa nih. Rasa syukur itulah yang memang sangat tidak mudah nih gitu kan ya gitu. Tadi kayak apa Bu siapa tadi ya bersyukur tapi ngeluh bersyukur dulu ngeluh tapi langsung istighfar gitu. Nah itu bagus tuh. Ketika kita menghadapi setiap persoalan apapun yang kita hadapi dalam takdir kita apapun bentuknya, ketika kita ada rasa mengeluh. Mengeluh itu kan adalah bagian daripada suudon kita sebetulnya. Mengeluh itu adalah bagian daripada suudon kita terhadap Allah. Betul. Nah, jadi sesegera mungkin tuh kita langsung beristighfar dan kembali ke bersyukur terhadap kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita. Wah, luar biasa nih. Masya Allah, ini banyak tadi nih ya. Yang belum disapa-sapa juga. Semuanya oke, yang belum saya sapa satu persatu juga saya mohon maaf. Tapi yang paling penting adalah materi tentang catatan yang sempurna yang disampaikan oleh Kang Ramdan Setemir ini luar biasa dahsyat nih. Saya juga jadi isin nyaliranya gitu ya. Yang tadinya apa tadi kata-kata indahnya itu kan? Kata-kata indahnya masa lalu apa kita tidak bisa Tidak Tidak merubah bisa bisa merubah Sudah masa masa lalu, lalu, tapi tapi bisa bisa memperindah masa memperindah. yang akan datang. masa depan. masa Mantap, luar biasa. itu terus disertatuskan Can statuskan Kang Aep disertatuskan lah Kang Aep. Masalah. Oke, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, ini ada season waktu lah ya, 5 menit kurang lebih kita ada season waktu apabila ada yang belum paham atau ada yang belum ada yang mau ditanyakan dalam materi ini, mangga saya persilahkan untuk satu dua penanya dulu nih. Mangga, silakan siapa? Apakah memang mau langsung atau mau ditulis silakan. Ibu Lilis Garut, berarti dengan adanya piutang juga berjalan syukur ya. Ya oke, ini dari Ibu Lilis Garut nih. Berarti dengan adanya piutang juga kita jalani aja ya, terima dan syukuri ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah beri jalan dan lunaskan piutang saya. Oh ini sudah dijawab langsung nih. Mudah-mudahan Allah beri jalan dan lunaskan piutang saya. Amin aja langsung lah. Biar langsung piutangnya Allah mudahkan dan langsung berbanyak syukur ya. Amin. Oke nih, Umaisyarah. Nah, kalau ini nanya nih, izin tanya Pak Ustadz. Kalau persoalan saya ini tentang amanah-amanah nagih piutang. Oh sama nih piutang juga. Sama, Nagih piutang cukup ke banyak ya. orang-orang kan tidak mudah. Kalau diikhlasin kan banyak hampir 100 jutaan. Wah, sedekahnya keren nih. Gimana cara biar hati tetap nyaman? Oke nih yang jawab langsung deh Kang Ramdan. Mangga Kang Ramdan nih dari Ibu Maisaroh. Luar Silakan. biasa. Baik. Gimana caranya supaya tetap nyaman? Oke. Ya. Gini Bapak Ibu. Hanya dua pilihan saja. Tinggal pilih aja Bapak Ibu. Bapak Ibu mau fokus sama 100 juta itu yang nggak dikembalikan dari orang lain itu, atau mau mengikhlaskan, nanti Allah yang ganti. Ya. Dialah Allah yang maha kaya dan maha mengayakan. Dia Allah maha tinggi, yang maha meninggikan. Dialah Allah yang maha mulia, yang maha memuliakan. Nah, Bapak Ibu nih, sampai di titik ini, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Maisaroh ya. Ibu Maisaroh. Iya. Ibu Maisaroh, kira-kira nih, kejadian piutang sampai 100 juta kepada orang lain. Ini terjadi apa karena apa? Terjadi karena Allah atau bukan? Ini takdir dari Allah atau bukan? Iya, takdir dari Allah. Betul. Nah, kalau ini takdir dari Allah, sudah pasti itu yang terbaik untuk ibu. Supaya ibu nyaman, ibu gini.
Kalau ibu mengikhlaskan yang 100 juta ini, sudah ya, anggap ini tabungan akhirat ibu. Jadi gini Bu, sebetulnya kalau ada piutang di orang 100 juta katakanlah seperti yang ibu katakan di sini, ibu sudah ada tabungan di akhirat. Nanti di akhirat nanti semua amal soleh orang yang piutang ini, yang pinjam kepada ibu ini, semua amal solehnya pindah ke ibu, ya. Dan semua dosa ibu diambil oleh beliau sampai beliau sudah mengembalikan. Kalau tidak mengembalikan sampai ibu meninggal dan beliau juga meninggal, maka itu tabungan ibu di akhirat. Nah, pertanyaannya, ibu inilah mungkin salah satu wasilah Allah untuk jalan menuju surga ibu. Gitu. Memang tidak mudah ya, memang tidak mudah. Katakanlah 100 juta ini memang tidak mudah. Tapi kalau ibu siap, nanti mudah bagi Allah untuk mengembalikan 10 kali lipatnya, 100 kali lipatnya. Asal pertanyaannya bisa gak mengikhlaskannya. Kalau ikhlas baru diucapan saja, cirinya gini, cirinya gini. Kalau saya udah ikhlas, saya udah ikhlas. Pertanyaannya kalau sudah ikhlas, sudah ada belum gantinya itu uang? Kalau mengatakan sudah ikhlas, pasti aja ada berapa kali lipatnya dari uang yang di luar itu udah kembalinya. Banyak cerita-cerita seperti ini. Ya, kemarin baru beberapa hari ke belakang ada THMR Bapak Ibu. Saya ingat sekali CTMR-nya menceritakan ditipu 3,5 miliar Bapak Ibu. Karena sudah tahu ilmu magnet rezeki dan mengikhlaskan qadarullah dari usaha yang lainnya dalam waktu 6 bulan kembali 2 kali lipatnya. Luar biasa Bapak Ibu. 2 kali lipatnya 3,5 M. Coba. Ini kalau tanpa ada dasar ilmu magnet rezeki nggak mungkin mudah tuh. Padahal yang ditipunya beliau, tapi yang sewot temennya. Kenapa nggak dilaporin ke polisi katanya? Ditipu 3,5 M. Kenapa nggak dilaporin? Iya, kan uang saya yang hilang. Kenapa kamu yang sewot katanya gitu? Ya sudah, karena beliau tahu ilmunya, akhirnya beliau mengikhlaskan. Ini adalah takdir Allah yang terbaik untuk saya, dan itu adalah tabungan saya nanti di akhirat kalau beliau tidak mengembalikan. Kalaupun mengembalikan ya alhamdulillah. Dan saya yakin pasti Allah akan mengembalikan jauh lebih banyak. Dan itu Amin. terjadi. Begitu Bapak Ibu, mungkin untuk menenangkan hati itu begitu caranya. Ya, kurang lebih seperti itu. Pikirkan seperti itu. Dan itu harus diyakini, ya. Harus yakin. Ibu Garputala. Udah tahu ilmunya Garputala, Bapak Ibu? Udah, alhamdulillah. Nah, Udah. Garputala hasil Garputala apa? Di apa namanya? Supaya kita nggak terpikir terus terhadap 100 jutanya, kita udah dawamkan aja. Dawamkan dari hasil Garputalanya untuk terus dizikirkan sampai nanti kita lupa 100 juta, tahu-tahu udah ada dapat masuk 500 juta ke rekening. Gitu. Amin. Amin. Insya Allah ya Bu ya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada Ibu untuk bisa mengikhlaskan. Ya, Ya, sekarang juga alhamdulillah sih Ustadz, maksudnya rezekiku tiap hari tuh bersyukur aja, anak-anak tuh di pesantren ada aja biayanya. Walaupun kan saya sendiri ya ditinggal suami gitu dari kecil-kecil. betul. Anak saya kan 3, udah pada masuk pesantren, biaya Uh, kan banyak. Kemarin aja Agustus tuh butuh uang 15 juta tuh. Benar. Ujuk-ujuk ada rezeki Datang. gitu lang. Datang. Bapak Ibu. Gitu. Udah gitu. Fokus aja gitu udah. Diulangi terus. Diulangi terus. Sampai lupa tuh Bu 100 jutanya. Kalau bisa lupain aja udah. Lupa. Nanti tahu-tahu ada yang ngasih dari mana. Gitu. Cara kerja Allah. Tapi kita nggak boleh apa ya eh, mengatur Allah gitu. Pengennya dikembaliin secepatnya. Nggak usah, udah fokus aja sama yang kita lakukan nanti. Kayak Ibu barusan katakan kan, butuh 15 juta tahu ada. Ya, daripada misalkan butuh 15 juta, terus kita nagih ke orang yang di tadi piutang itu. Nggak dapat. Yang ada malah jengkel di hati. Ya, setelah jengkel apa? Tadinya mau ada rejeki dari jalan yang lain, nggak datang karena apa? Ketutup sama jengkel kita. Sariawan hati.
Nah, sariawan hati. Betul. Gitu. Luar biasa ya. Ini. Nih. Gimana nih Ibu Nih. Maisarah nih? Oke, mungkin itu Bu. Izin bagaimana? Sudah mulai sedikit. Semoga menjadi penenang ya. Dan terus 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 ikuti kajian-kajiannya, Bu. Jangan berhenti untuk mengikuti kajian supaya apa? Supaya terus tenang, Bu. Supaya terus teringatkan. Ya, karena mungkin nanti ada satu titik down lagi, kecewa lagi, terus ikuti lagi kajian. Itu sih. Mungkin itu Kang Ajis yang bisa apa untuk jawabannya. Ibu mohon maaf apabila apa kurang pas dalam jawabannya. Semoga Ibu terus termotivasi untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan. Oke, siap. Oke, Ibu Syukran Maisarah Ustaz gimana Mr. ya? Suwon. Siap, Sama-sama siap. Ibu, sama-sama. Oke, Bu Maisarah ya, gimana ya? Mudah-mudahan ini jadi mewakili juga ya, mewakili Untuk yang dari lain ya. ya, mewakili yang lain. Nah, ini ada satu lagi nih Siap. dari Ibu Habibah Saidah Pangandaran. Oke, Ustadz izin bertanya, kan tadi cacat yang sempurna. Kita selalu bersyukur, husnudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu sudah diatur tak akan tertukar. Bagaimana menyikapi teman, sahabat yang setiap langganan customer saya, teman saya itu menawarkan produk dengan harga terjangkau, namun menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Bagaimana sikap saya? Bagaimana nih menanggapinya, Pak Ustadz? Mangga, Kang Ramdan. Keren nih pertanyaannya nih. Keren-keren pertanyaannya luar biasa keren-keren. Gini, Bapak Ibu saya ingat sekali di materi magnet rezeki itu kita itu tidak sekalipun ya ingat Bapak Ibu materi terumbu karang, merawat terumbu karang. Jadi kita itu udah nggak punya saingan, kita nggak punya saingan. Nah, kalau ibu sikapnya menganggap teman ibu ini sebagai saingan, rezeki yang berkah berlimpah ruah nggak akan datang ke ibu. Ya, kita tetap saja jaga terumbu karang kita. Ya, urusan dia menjatuhkan harga itu urusan dia. Kita fokus saja menawarkan produk kita, ya, dan nanti insya Allah Allah akan datangkan konsumen kita yang jauh lebih baik. Tidak usah takut, tidak usah takut. Yang perlu ibu fokuskan bagaimana caranya merawat terumbu karang, ya, tidak terprovokasi dengan kejadian itu ibu malah gara-gara beliau misalkan menurunkan harga akhirnya terumbu karang kita rusak dengan beliau, ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Dan nanti lihat Ibu, ketika Ibu merawat, niatnya untuk merawat terumbu karang dan menjadikan beliau itu sebagai rekan bisnis, bukan saingan ya, rekan bisnis, nanti customer yang jauh lebih loyal akan Allah datangkan kepada Ibu. Mungkin itu. Jadi terus rawat sebagaimanapun menyebalkannya orang lain kepada kita, kita tugasnya merawat terumbu karang. Begitu. Biarkan orang lain pada kita. Yang penting kita terus merawat terumbu karang. Dan ibu jangan ikut-ikutan dia menjatuhkan harga, ibu malah jatuhkan harga ya biar customernya kepada ibu misalnya. Nggak usah, udah fokus aja merawat terumbu karang. Nanti Allah yang akan atur. Dan itu ya namanya juga ajaib. Nggak bisa dibayangkan gimana cara Allah memberikannya kepada kita. Yang penting kita fokus saja untuk terus merawat terumbu karang. Mungkin itu Kang. Ya. Oke, siap. Itu bagian daripada jawaban dari pertanyaan Ibu Habibah ya. Ya. Jadi salah satunya adalah bagaimana menanggapinya ya, gitu kan, menyikapi teman yang menjual produk yang sama terus juga harganya jauh lebih rendah daripada kita ya. Betul. Salah satunya adalah kita merawat terumbu karang ya. Dan Betul. kata kunci di dalam materi terumbu karang itu apa? Merawat terumbu karang itu. Ada yang masih ingat? Yang baru kemarin nih SHMR dan THMR nih. Ada yang masih ingat nggak? Apa nih kata kuncinya dari merawat terumbu karang? Apa? Masih ingat ada? Coba. Ya.
Ini Rezeki saya udah Bapak kasih Ibu kode apa nih. coba? Rezeki itu Ini Tuh. saya udah kasih kodenya nih. kita dititipkan pada kemuliaan ikan untuk memuliakan dan orang lain karena membahagiakan kita. orang lain karena kita. Tekan tombolnya, selalu doakan, muliakan, dan bahagiakan orang. Nah, betul sekali. Jadi daripada Ibu Bukan tekan hidung fokus saya tadi mau ya mah tekan tombolnya gitu. ya. Jadi doakan saja teman Ibu supaya apa banyak customernya. Doakan. Ibu yang jualannya tapi malah mendoakan orang lain supaya banyak customernya kan aneh ya di magnet rezeki. Tapi itulah magnet Nah, rezeki. itu Seperti itu, Bapak luar Ibu. biasa. Ya, betul sekali itu. Nah, jadi bahasanya itu jadi kickback ya. Apa yang kita doakan kepada orang lain, maka itu akan kembali, doa itu akan kembali kepada diri kita. Maka Pada ya kita. Betul. tekan tombol, sering tekan tombol saja gitu ya. Sering-sering tekan tombol saja. Muliakan, doakan saja, doakan, muliakan, bahagiakan, lancarkan, mudahkan usahanya, dan apapun lah doa-doa yang terbaik, maka itu akan kembali lagi ke kita. Right, siap. Oh, ini ada nih dari Bu Nur. Jadi Ustadz, keajaiban itu bisa dikatakan datang dari pikiran kita. Oke, ya, betul. Itu Betul. jelas kan ya, gitu mah. Karena pikiran itu akan menjadi nasib. Dan nasib itu apa yang kita pikirkan. Betul. Oke. Oke, siap. Mungkin tadi ini jam apa? Sudah jam 9:15. Masya Allah ya. Masya Allah, ini Bapak Ibu semuanya ini luar biasa nih di sini. Kita mungkin ada tambahan sedikit ya. Tadi mungkin terkait tapi memang harus disampaikan juga ya. Dari Nah, pertanyaan pertama nih yang tadi Ibu siapa? Tentang piutang itu ya. Tentang piutang itu ya dari Ibu Maisaroh ya, dan juga Ibu apa ini teh, Ibu Neri ya, yang dari Pangandaran. Jadi ini memang tidak mudah ya mengikhlaskan itu. Tapi yang paling penting adalah gini, urusan masalah piutang itu, persoalan ya, urusan persoalan piutang itu yang paling penting adalah ada utang, ada piutang. Kalau yang berutang wajib bayar, kalau yang piutang wajib mengingatkan. Kalau kita tidak mengingatkan, kita yang dosa. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi kalau saya pernah meminjamkan kepada Kang Ramdan, tapi saya tidak pernah mengingatkan Kang Ramdan untuk membayar, maka itu akan menjadi dosa. Nah, minimal bukan lagi, tapi mengingatkan. Mengingatnya ini bagaimana? Mengingatkan dengan kata, kita kan sebagai pengamal MR nih, ya gunakanlah kata-kata, disiplin katanya. Belajar untuk itu. Jadi ketika kita sudah mengingatkan Kang Ramdan, punten Kang Ramdan teh Tipayun dulu pernah punya amanah ke saya, misalkan Rp1.000. Kalau berkenan, kalau sudah ada rezekinya, saya hanya mengingatkan kalau Kang Ramdan punya amanah kepada saya. Nah, cukup gitu aja. Kita hanya tugasnya adalah mengingatkan, bukan menagih. Kalau posisi nanya menagih, berarti posisi kita akan jauh lebih galak dibanding yang nagih biasanya. Gitu. Kang Ramdan malah menjadi lebih galak gitu kan. Jadi kata salah satunya itu gitu. Jadi sebelum kita mengikhlaskan itu, ya memang tidak mudah ya mengikhlaskan piutang itu. Tapi itulah keajaibannya, itu adalah ketika kita sudah mengikhlaskan, dan salah satunya adalah bagaimana kita hanya mengingatkan saja. Setelah mengingatkan baru ikhlaskan. Insya Allah Allah akan ajaibkan dari sisi jalan yang lain dibanding besarnya piutang kita di luar. betul. Itu yang pernah para STMR, saya sendiri ataupun para STMR yang lain pernah mengalaminya gitu. Jadi karena mengingatkan itu adalah bagian daripada perintah Rasul. Rasul gitu yang riwayat, ada salah satu riwayat yang riwayat Rasulullah SAW itu bersabda begitu. Tugas kita itu urusan masalah utang piutang itu gitu, maksudnya mengingatkan, jangan ditagih, ingatkan aja dengan bahasa disiplin kata, ya.
Nah, itu hanya tambahan ya, Kang Ramdan ya, untuk tambahan ya Boleh, Bu boleh. Maestro atau yang urusan yang utang piutang. Jadi hanya tinggal itu. Oke, siap. Sering-sering ya, Ustadz gajiannya luar biasa. Oke, itu mah perlu ya. Eh, Terima kasih banyak. Oke, ini sudah hampir jam 21 lewat 18 menit, setengah 10 ya. Masih betah kayaknya ini kita tuh kajian ya. Alhamdulillah Tapi luar kita biasa nih, masih bertahan ya semuanya masih 68. bertahan. Wah, luar biasa. Eh, Terima kasih Masih Bapak Ibu. bertahan di 6.800.000. Wah, 6.800.000 orang nih. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, satu yang paling pertama adalah kita selalu sangat bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa banyak nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita tidak boleh henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah. Nah, terus yang selanjutnya menginformasikan bahwa untuk kajian ya, karena ini saya diingatkan nih ada kajian. Nah, jadi untuk sering-sering kajian, dan sering-sering kajian malam Rabu, gitu kan, online. Terus juga besok tuh ada tuh malam Kamis juga ada Umi Aisyah, malam Jumat Malam juga Jumat. ada, malam Jumat ada online juga, terus malam Minggu juga ada, itu khusus untuk yang pembinaan THMR. Nah, terus hari Jumat juga offline di Bandung di kantor Korwil juga ada. Terus di setiap daerah-daerah mungkin ya, setiap daerah-daerah kayak di Garut, di Tasik, terus di beberapa daerah juga kan selalu mengadakan ada kajian-kajian. Ikuti saja kajian-kajian itu. Insya Allah itu akan membuka serpihan-serpihan ilmu yang kita jadikan sebagai dasar wasilah untuk menjadi pengamal magnet rezeki, pengamal ilmu, ya pengamal ilmu magnet rezeki, dan selalu mendownload keajaiban-keajaiban min haitsu la yahtasib, rezeki yang paling tidak bisa disangka-sangka. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, alhamdulillah dari offline ini ya, apa nih, nanggung katanya sampai jam 12 malam. Masya Allah. Oh, 12 menit lagi gitu kan. Pasin katanya. Oke, dipasin. Masih betah katanya nih. Bu Isma. Video yang dibuat itu video apa Pak Ustaz? Video yang dibuat inspiratif video apa Pak Ustaz? Oh ya itu. Videonya Nick Vujicic itu ya itu adalah dia seorang inspirator. Seorang inspirator yang Allah berikan karunia berbeda dengan kita. Dengan kalau kita sih merasa ada dua tangan, ada dua kaki, merasa sangat sempurna. Tapi Allah berikan jauh lebih kesempurnaan itu ketika ketika Mamang Nick ini teh tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi bisa berenang. Kan kebayang ya, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, tapi bisa berenang, bisa main bola, bisa jujumpal ikan gitunya. Nah itu kesempurnaan, kesempurnaan Allah itu tidak bisa diukur dengan hanya sebatas mata gitu ya. Kita merasa bahwa tangan kita ini sempurna, tapi kita tuh selalu tidak memperhatikan kekurangan orang lain, bahwa itu adalah kesempurnaan yang Allah tutupi dari pandangan mata kita. Dan ternyata Masya Allah tuh, ya Mamang Nik gitu kan, Kang Ramlan Nabi udah mang ya teh Mamang Nik gitu. Oh, alhamdulillah. Siap. Ada duka orang mana mang, mang ya teman. Tapi ya tadi ya, salah satunya adalah cara bersyukur kita kepada Allah ya. Oke, Bapak Ibu, ini masih betah ya. Memang kita masih betah, tapi kalau misalkan dilama-lamakan, nanti ini sudah pada mau malam Rabuan ini ya, semuanya nih. AA ini masih semangat kayaknya Bu A ya. Sampai jam 12 saja Bu A ya. Luar biasa. Jam 12 ya. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan kajian online malam ini dengan tema cacat yang sempurna. Alhamdulillah ya, Allah memudahkan rezeki kita. Allah berikan hidayah, kesempurnaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan Allah berikan pemahaman ilmu dan diberikan kekuatan untuk terus istiqomah mengamalkan
semua ilmu, khususnya ilmu magnet rezeki, jurus-jurus yang Amin. dari Allah. jurus-jurus magnet rezeki. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah hanya menginformasikan mungkin ya di tanggal 24 25 Desember ini kita mengadakan acara Tadabbur Alam. Nah, dari Bapak Ibu semuanya di sini siapa nih yang sudah daftar Tadabbur Alam untuk bulan ini? Ada? Ibu Ai ikut daftar Tadabbur Alam? Belum ada restu, belum ada Oh, izin. benar. Allah, iya insya Allah Allah mudahkan ya. Oke, Amin, siapa ada amin. nggak yang dari di sini nih, di jamaah di sini nih? Ada yang ikut? Kang Aib ikut? Baru sekali, insya Allah ikut lagi.